Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Engelbertus Prayoga dengan NPM 214214228. Saya mahasiswa program studi informatika di kampus Widya Dharma Pontianak. Pada hari ini, saya akan membahas organisasi file index sekuensial, pengalamatan record menggunakan metode Prime and Overflow Data Area. Pengertian organisasi file index sekuensial adalah file atau berkas yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat diakses secara sekuensial atau berurutan maupun secara direct atau langsung. Ada dua pendekatan dasar untuk menerapkan organisasi file menggunakan indeks sekuensial. Yang pertama, block index dan data. Itu dynamic. Kemudian yang kedua, prime dan overflow data area. Itu statik yang akan kita bahas pada video kali ini. Selanjutnya, pengertian metode prime and overflow data area adalah suatu metode yang digunakan dalam pengelolaan penyimpanan data di mana prime area dan overflow area digunakan untuk menangani masalah keterbatasan ruang penyimpanan dalam sistem. Metode ini memungkinkan sistem untuk menyimpan lebih banyak data meskipun ruang penyimpanan utama atau prime area sudah penuh, dengan cara memanfaatkan overflow area sebagai cadangan untuk menyimpan data tambahan. Pengertian prime area adalah bagian utama dari ruang penyimpanan dalam metode organisasi file, seperti pada struktur data hashing atau file dengan teknik indeks sekuensial. Area ini digunakan untuk menyimpan data utama yang diatur berdasarkan kunci tertentu, biasanya primary key. Data dalam prime area diatur sedemikian rupa untuk memungkinkan akses yang cepat dan efisien. Jika terjadi tabrakan atau collision, kelebihan data yang tidak dapat ditampung di prime area, maka data tambahan akan disimpan di overflow area. Selanjutnya, pengertian overflow area. Overflow area adalah area penyimpanan tambahan yang digunakan ketika prime area sudah penuh atau ketika terjadi tabrakan data atau collision. Jika data baru tidak dapat dimasukkan ke lokasi utama prime area karena sudah terisi, data tersebut akan diarahkan ke overflow area. Area ini berfungsi sebagai solusi untuk menangani kelebihan data dan memastikan bahwa semua data tetap dapat disimpan meskipun lokasi utama sudah penuh. Namun, akses ke overflow area biasanya lebih lambat dibandingkan prime area karena memerlukan proses pencarian tambahan. Baiklah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Jadi ini tabel pendekatan prime dan overflow area. Yang hitam ini atau yang abu-abu ini prime area, kemudian yang biru ini overflow area. Di sini ada beberapa data yang akan kita insertkan: AC, kulkas, kipas angin, TV, jam, dispenser, speaker, charger, earphone, lampu, dan smartphone. Yang pertama, kita akan menginsertkan AC. AC dialokasikan ke blok 1, record 1. Kemudian yang kedua kita akan insertkan kulkas. Kulkas dialokasikan ke record 1 ke record 2 blok 1 karena harus berurutan berdasarkan abjad. Jadi A duluan. Kemudian K. Selanjutnya insert kipas angin. Kipas angin dialokasikan ke blok 1 record 2
dan menggeserkan kulkas ke record 3 karena harus berurutan berdasarkan abjad. Jadi KI lebih dulu daripada KU. Next, kita akan insert TV. TV dialokasikan ke blok 1 record 4 karena T berada di bawah K. Selanjutnya, kita akan insert jam. Jam dialokasikan ke record 2 karena setelah huruf terdekat setelah A adalah J. Jadi J berada di atas K. Makanya jam dimasukkan ke record 2 blok 1. Kemudian TV berpindah ke overflow area. Kemudian overflow pointer ditambahkan pada kulkas untuk mengarahkan ke blok 4 record 1, yaitu KTV. Next, insert dispenser. Dispenser dialokasikan ke blok 1 record 2 karena huruf D lebih dekat dengan A dan D itu sebelum J. Sehingga kulkas berpindah ke area overflow dan membawa pointer untuk KTV tadi. Jadi di sebelah kipas anginnya tuh ditambahkan overflow pointer juga yang mengarahkan ke key kulkas. Selanjutnya, insert speaker. Speaker dialokasikan ke blok 2, record 2, karena dimulai dari S. Jadi tidak mengganggu key yang lainnya. Karena S kan berada di bawah K. Jadi dia tidak masuk ke blok 1, melainkan masuk ke blok 2. Selanjutnya, insert charger. Nah, charger mengisi di blok 1, record 2. Jadi, dispenser geser ke bawah, dan jam juga geser ke bawah. Kemudian, kipas angin berpindah ke area overflow, yang membawa overflow pointer. Kemudian, pada key jam ditambahkan overflow pointer yang mengarah ke kipas angin. Selanjutnya, insert earphone. Earphone mengisi di blok 1 record 4 sehingga jam berpindah ke area overflow dan overflow pointernya ditambahkan di sebelah earphone yang mengarahkan ke arah blok 4 record 4 yaitu key jam. Selanjutnya, insert lampu. Lampu dialokasikan ke blok 2 record 1, menggeser posisi speaker karena huruf I harus berada di atas S, alias huruf L harus berada di atas S. Selanjutnya, insert smartphone. Smartphone harus ditempatkan setelah lampu, maka posisi speaker bergeser dan smartphone berada di blok 2 record 2 karena huruf SM lebih dulu daripada SP. Jadi begini insert prime dan overflow data area. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang delete. Di sini ada beberapa data yang akan kita delete. Yang pertama kita akan mendelete lampu. Ini posisi sebelumnya, ketika lampu sudah di-delete, dia akan menjadi seperti ini. Lampu yang tadinya berada di sini, smartphone otomatis berpindah ke blok 2 record 1 dan speaker berpindah ke blok 2 record 2. Kemudian delete earphone. Earphone yang tadinya kan di sini, itu ada overflow pointernya juga.
Jadi saat earphone di delete, menyebabkan key jam yang berada di area overflow, nih, jam, berpindah ke blok 4, berpindah ke blok 1 record 4. Nih, membawa overflow pointernya yang mengarahkan ke kipas angin. Kemudian yang terakhir kita mendelete TV. Ketika TV di delete, TV langsung dihapus dari area overflow dan pointer yang ada pada kulkas. Nah, tadi kan di sini ada pointer. Terus pas kita delete TV, pointernya juga akan hilang. Nah, jadi demikian penjelasan tentang pendekatan prime dan overflow data area. Semoga penjelasan tersebut dapat membantu teman-teman mempelajari materi ini. Sekian dari saya, terima kasih.